Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amma ba'du. Faqala ta'ala hafidhu ala salawati was salatil wusta. Al-ayah sadaqallahul adzim. Puja-puji mari kita haturkan, kita panjatkan selamatnya ke Dat yang maha mencintai, yang maha rahman dan yang maha rahim. Semoga senantiasa kita selalu terlimpah curah selamanya melalui karunia-Nya seperti diberikan usia kita pada saat ini. Tiada lain, tiada bukan, tujuannya adalah hendak Allah memberikan kepada kita kesempatan memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbaiki perbuatan, sehingga kebiasaan yang jelek tahun 2024 tidak terulang pada tahun 2025. Sebab orang yang rugi, orang yang kelakuannya yang hari esok itu lebih jelek daripada hari yang kemarin. Termasuk rugi kalau juga amal kebaikannya sama seperti tahun yang kemarin. Itu termasuk orang yang rugi. Dagang hayang untung, usaha juga hayang untung. Nah, maka untung itu manakala hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kalau hari kemarin masih menyia-nyiakan perintah Allah, apakah tahun sekarang juga akan sama menyia-nyiakan perintah Allah? Kalau tahun kemarin banyak meninggalkan kewajiban kepada Allah, apakah 2025 ini pun akan sama seperti itu? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tentu orang yang berakal sehat, berakal waras, pingin hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kecuali orang yang sudah tidak sehat, orang yang sudah tidak waras, tentu tidak akan punya pemikiran yang demikian. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak terasa hari ini sudah 4 Rajab, 5 Rajab ya. Bahwa 3 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah rangkaian di mana bulan-bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengen mulia, muliakanlah Allah. Kalau kita memuliakan Allah, Allah pun akan memuliakan kita. Kalau kita ingin diutamakan Allah, maka kita juga harus mengutamakan apa yang Allah ridhoi, Allah perintahkan. Secara logika wajar kalau Allah membiarkan kita karena kita membiarkan perintah Allah. Seorang dunungan, seorang pimpinan, seorang direktur, seorang manajer tentu akan mengutamakan anak buahnya, akan memberikan fasilitas yang lebih terhadap anak buahnya kalau anak buahnya itu manut, turut, dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Maka pimpinan pun akan sayang diberikan fasilitas, diberikan kemudahan,
diutamakan kebutuhan. Nah, begitupun kita, kalau ingin diutamakan Allah, maka utamakanlah Allah. Kalau kita pengen didahulukan Allah, maka dahulukanlah Allah. Sholat 5 waktu diperhatikan. Artinya ketika datang waktu sholat tidak pernah melalaikannya, bahkan melupakannya. Tetapi justru ketika datang waktu sholat diutamakannya sholat itu. Laki-laki dalam keadaan sehat itu sholatnya lebih baik di masjid dengan berjamaah kecuali sholat sunat. Jadi kalau sholat sunat, sebaik-baik sholat sunat ya di rumah. Dan sebaik-baik sholat yang 5 waktu, sholat wajib di masjid bagi laki-laki. Hadirin jamaah rahimakumullah, pengen diutamakan Allah, utamakanlah perintah Allah. Itu sudah konsekuensi logis. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholat yang 5 waktu ini adalah barometer kepribadian seseorang. Apakah dia itu nanti termasuk orang yang rugi? Apakah dia itu termasuk nanti orang yang beruntung? Maka barometernya adalah sholat yang 5 waktu. Sholat ini menjadi barometer seseorang bahwa dia itu termasuk orang bahagia atau orang yang celaka. Kalau sholatnya ada, maka amal-amal yang lainnya mengikuti. Kalau sholatnya tidak ada, maka amal-amal yang lainnya pun tidak bernilai meskipun banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sholat itu imaduddin, tihangnya agama. Nah, karena tihang bisa terbayang, pondasi rukun Islam, syahadat, kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Kalau ibaratkan bata, tumpukan bata pertama syahadat, bata kedua sholat, bata ketiga zakat, bata keempat puasa, bata kelima ibadah haji. Bata yang kedua sholatnya dicabut, maka bata ketiga, keempat, kelima itu akan jatuh, akan hancur. Artinya kalau sholatnya tidak ada, maka hadamaha faqad hadamaddin. Jadi kalau sholatu imaduddin faqad faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Maka kalau sholatnya itu ada, maka yang ketiga, keempat, kelima itu akan menjadi tumpuan pondasi terhadap sholat itu. Jadi kalau sosialnya bagus, kalau amaliyah sodakohnya bagus, yang lainnya bagus, tapi tidak ada sholat, sama aja tidak bernilai. Nah, itulah kenapa sholat itu perintahnya tidak melalui malak Jibril, tapi langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu konsekuensi utama, ada satu konsekuensi yang lebih terkait dengan kewajiban terhadap sholat itu. Itu kan di bulan Rajab, setelah ketika Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Barang siapa yang tidak menegakkan sholat, maka dia menghancurkan agama. Sholat barometer seseorang baik sukses, baik celaka dan bahagianya seseorang kelak di akhirat adalah dengan sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sholat kedudukannya, nah, kalau ustadz yang lain sudah menerangkan rukunnya, syarat sah, syarat wajib, sunat-sunat, khusyuknya.
Nah, ini kita bongkar pondasinya. Perintah sholat itu adalah salah satunya dalam teks ayat Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, aqimu, kim, akima, kima, kimu, akimu. Nah, itu kedudukannya adalah perintahnya pakai fi'il amar. Di dalam bahasa Arab, fi'il itu ada madi, ada mudore, ada amar. Jadi ada fi'il amar. Fi'il amar adalah kalimat fi'il tentang perintah. Karena tentang perintah, dalam kaidah usul fikih menyebutkan bahwa al-amru tadullu alal wujub. Setiap perintah itu memberikan petunjuk terhadap hal yang wajib. Nah, kecuali nanti ada kaidah-kaidah korenah-korenah yang memalingkan perintah itu dari perintah yang wajib. Tadullu alal wujub. Apa itu wujub? Apa itu wajib? Di dalam usul fikih, Waba al-Juhaili menyampaikan wajib itu ma'iktadahu bihi asyari hatman waluzuman, adalah segala sesuatu perkara yang dituntut oleh syari, oleh Allah Subhanahu wa taala, kalawan tuntutannya hatman, kemistian, walaziman, dan keharusan. Jadi wajib itu mesti dan harus dilakukannya. Yang mengharuskannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalankannya siapa? Yang kita, ya manusia yang terkhitob dengan khitabus syar'i. Dengan perintah-perintah dari Al-Qur'an yang diwahyukan Allah melalui Malak Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ma'iktadu bi asyari hatman walaziman, itu yang disebut dengan wajib. Maka mau tidak mau yang namanya wajib itu harus dilakukan. Kita lanjutkan bahasannya. Karena wajib dilakukan, maka fikih memberikan jawaban, memberikan definisi terkait dengan wajib. Ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Karena tadi adalah iktadahu hatman waluzuman, keharusan kemistian, maka perintah berkaitan dengan sholat itu oleh Allah akan yusabu ala fa'lihi, akan diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan oleh Allah akan disiksa bagi yang meninggalkannya. Itu definisi daripada kewajiban atau definisi daripada hukum yang wajib dalam kategori fikihnya. Karena demikian, hadirin jamaah rahimakumullah, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu bagi siapa? Khitabnya, mukhatabnya. Maka mukhatabnya, khitabnya, yang diserunya adalah kullu mukallafin, setiap orang yang sudah mukallaf, setiap orang yang sudah akil baligh. Siapa orang yang sudah akil baligh? Di dalam kitab Safinah ada 3. 1, tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurna usia 15 tahun dari di laki-laki dan di perempuan. Jadi kalau sudah 15 tahun, secara perkembangan fisik
secara pertumbuhan psikis, perkembangan psikis, pertumbuhan fisik, usia 15 tahun, anak sudah ketaklif, sudah terkhitab, sudah terpanggil dengan perintah syara. Satu. Yang kedua, wal haidu bagi perempuan itu sudah dianggap mukallaf kalau sudah haid. Ada lagi bagi laki-laki dan perempuan kalau kedua-duanya itu sudah mimpi basah walau belum usia 15 tahun. Maka sejak itulah khitabus syar'i, tuntutan Allah untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang yang mukallaf menjadi hatman walaziman, menjadi kemestian dan keharusan untuk dilakukannya, untuk dijalankannya. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, ada ketentuan kapan itu datangnya wajib. Nah, maka usia 15 tahun ya usia kelas 3 SMP 15 tahun. Maka orang tua, ayah, ibu perlu memperhatikan anak apakah dia menjalankan sholat atau tidak. Kapan? Ya sudah 15 tahun mah sudah mestinya tidak lagi diperintah, tapi sudah harus ada rasa tanggung jawab terhadap tugasnya itu. Sebab proses penanamannya sudah diawali dari sejak usia 7 tahun tentang sholat itu. 7 tahun sudah ada proses penanaman pembiasaan. 8 tahun sudah biasa, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 proses pembiasaan tadi sudah menjadi habit. Mestinya sudah menjadi karakter mestinya di dalam diri anak. Jadi tidak usah diperintah lagi semestinya, sebab itu harus sudah mengkristal, mengkarakter di dalam pribadi anak. Lalu hadirin jamaah rahimakumullah, fenomena yang terjadi hari ini, rata-rata orang tua menitipkan anak ke sekolahnya segala-galanya. Sebab dari penelitian banyak orang tua yang ketika anaknya pulang ke rumah, rek sholat, rek te sholat, te pernah dikasih tahu, te pernah dititah, diantep, ada yang begitu. Padahal sudah terkhitab dengan khitabus syar'i. Nah, maka kalau begitu khawatir dosanya ngalir kepada kedua orang tua, maka anak pulang sekolah ditanya, kalau di sekolah mungkin sudah ada sholat berjamaah zuhur, tapi paleba jam 2, paleba jam setengah 3 sudah pulang ke rumah, ditanya, dicek sholat asarna, maghribna dicek, isakna dicek, subuhna dicek, bisi nyimpen kupur dina diri anak, gara-gara ninggalkan sholat. Bahaya. Kalau sudah ada nilai kupur di dalam pribadi anak, gara-gara ninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, maka kekufuran tadi akan menghadirkan kemurkaan Allah di dalam diri anak. Dan bisa jadi gara-gara murkanya Allah, keluarga menjadi kurang berkah, rezeki yang diterima menjadi kurang berkah. Kenapa? Karena ada kupur di antara keluarga dalam satu rumah itu. Nah, kalau sudah ngasih tahu mah ya not problem. Kalau sudah mengingatkan mah ya selesai kewajiban. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, dicek anak itu
sholatnya. Duhur mungkin bisa di sekolah, asar dicek, maghrib dicek, isya dicek, subuh dicek, sholat henteu. Sabab lamun eta anak geus teu sholat, terus diantep henteu sholatna, dorakana akan menimpa kepada kedua orang tua. Naudzubillahi min dalik. Udah mah lelah dan capek-capek kita biayai, mun ngurus domba mah leuheung, domba bisa dikurbankeun, gendut, lintuh, bisa dijual, payu. Kalau manusia nggak laku, dagingnya dijual, iya daging saya, iya daging pun anak dijual, iya manawi anu hoyong, moal. Beres gitu Bu. Jadi rek naon diurus ge ari ngadorakakeun jeung ngadoreksakeun nu jadi kolot mah, mending maot dileuletik. Nah, sebab bahaya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, proses ini menanamkan kewajiban ini terhadap anak tidak mudah. Sholat itu tidak mudah. Yang paling mudah orang meninggalkan sholat, itu yang paling mudah. Maka Bapak Ibu kalau sudah wehwel terhadap yang jadi anak, urusan masalah sholat, berarti sudah benar menjadi orang tua. Kalau membiarkan anak tidak sholat, maka berarti membiarkan anak masuk neraka. Naudzubillah, nanti kelak alatnahum dzurriyyatahum. Nanti kelak anaknya meminta menghisab kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Kalau tidak ada kewajiban, kalau tidak mengingatkan. Kalau itu sudah selesai diingatkan, maka tugas orang tua sudah selesai. Terkait dengan khitabus syar'i. Jadi satu, kedudukannya tadi wajib, karena wajib hatman waluzuman. Yang kedua, kepada siapa kewajiban itu? Kewajiban itu datangnya kepada yang sudah mukallaf, orang-orang yang sudah mukallaf. Maka anak-anak kita usia kelas 12, kelas 8 dan selanjutnya itu adalah masanya anak menjalankan kewajiban, tugas kemandiriannya sudah membekas di dalam dirinya bahwa itu termasuk yang diakui dan tanggung jawab dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kedudukannya, kewajibannya kepada khitabus syar'inya kepada orang yang sudah mukallaf. Kewajiban sholat yang 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Bagi yang sudah akil balik tadi fardu ain. Karena fardu ain, maka kalau meninggalkan ibadah sholat, dosanya ditanggung masing-masing. Setiap orang yang punya mata. Berbeda dengan berjamaah, hukumnya fardu kifayah. Berbeda dengan memandikan sholat jenazah, memandikan jenazah. Kalau jenazah memandikan jenazah, fardu kifayah. Berbeda dengan membuat pabrik tekstil, membuat mukena. Tidak semua orang harus membuat pabrik tekstil. Itu fardu kifayah. Ada seseorang yang menjalankan itu, maka cumpon yang lainnya tidak akan terkena dengan azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hukumnya fardu ain, setiap orang memiliki kewajiban yang punya mata terkait dengan sholat, maka hukum mempelajari ilmu tentang kewajiban itu hukumnya adalah wajib. Kumaha carana sholat? Oh, sholat teh aya syarat sahna, diajar syarat sah sholat. Kumaha carana sholat teh? Oh, sholat teh aya syarat wajibna. Oh, kalau dengan demikian kita wajib mempelajari syarat wajibna. Gimana nih sholat teh? Oh, sholat teh ada rukun dan ada sunat. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Maka wajib belajar sholat, rukun fi'li dan rukun qauli dan rukun fi'li. Wajib mempelajari itu. Karena tadi berkaitan dengan kewajiban. Maka karena hukumnya wajib, dilakukannya harus, ada konsekuensi yang lain, yaitu menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain,
yang mendukung terhadap pelaksanaan ibadah salat yang 5 waktu, maka hukumnya adalah wajib. Belajar rukun salat, belajar makhorijul huruf, berkaitan dengan membaca Al-Fatihah itu juga wajib fardu ain. Belajar memperbaiki bacaan, mana rukun fi'li, mana rukun qauli, maka wajib mempelajari itu sehingga sempurnalah kewajiban khitabus syar'i, perintah Allah kepada kita untuk menjalankan ibadah sholat itu. Nah, itu baru aspek dohiriyahnya Bapak Ibu. Baru aspek dohiriyahnya. Satu tadi datangnya kewajiban, kedudukannya. Yang kedua, kepada siapa kedudukan itu dan kapan wajibnya. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu yang mempelajari berkaitan dengan kewajiban itu, maka fardu ain mempelajarinya. Aduh dah saya mah usaha, aduh dah saya mah dagang, aduh dah saya mah gawe dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pekerjaan itu, maka tidak ada gugurnya kewajiban terkait dengan ilmu ini. Sebab bahwa kewajiban tolabul ilmi, siapapun, profesinya apapun, aktivitasnya apapun, tidak gugur kewajiban tolabul ilmi itu. Jadi ada kewajiban itu. Kalau sholat, melaksanakan sholat, gugur, selesai. Tapi kalau mencari ilmu, tolabul ilmi, nah itu tidak pernah selesai. Terus minal mahdi ilal lahdi, jabatannya apapun, profesinya apapun, apalagi terkait dengan ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Hadirin jamaah rahimakumullah, lanjutkan bahasannya dalam kitab Sirrul Asrar. Salat yang tadi itu, kedudukan yang diwajibkan itu memiliki dua konsekuensi. Satu, ada salat yang disebut dengan syariat, salat syariat. Yang kedua, ada yang disebut dengan salat thoriqat atau salat hakikat. Atau yang disebut dengan sholatul qalbi. Nah, sholatul qalbi. Jadi jawarihnya, anggota badannya diatur oleh syarat sah, diatur oleh syarat wajib. Rukunnya, rukun kaulinya sudah ada standarnya, rukun fi'linya sudah ada standarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain aspek dohir yang tadi, maka sholat itu ada yang sifatnya syariat, dimensi dohiriyah, ngatur tangan, ngangkat tangan, ruku sujud, syariat dohiriyah, membaca Fatihah, syariat dohiriyah. Yang kedua, ada juga disebut sholat thoriqah atau sholatul qalbi. Fa'amma sholatu syariat faqad ulimat biqaulihi ta'ala hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Sholat syariat faqad ulimat telah diketahui berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafidu ala sholawati wassolatil wusta. Hafidu, hendaklah kalian semua menjaga alas sholawati, solat-solatmu, wassolatil wusta, dan solat wusta, solat yang di tengah. Oke, pada hal ini dalam kaitannya sholatil wusta, kita ambil dari tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dalam Jalalain itu sholatul wusta antara maghrib isya, ada sholat asar, antara asar dan isya sholat maghrib. Itu seperti itu. Nah, ini berbeda.
Sholat syariat itu diketahui melalui firman Allah, hafidu ala sholawati, jagalah oleh kalian semua ala sholawati, terhadap sholat 5 waktu sholat. Sholatul duhri hiji sholat, sholatul asri hiji sholat, sholatul maghrib hiji sholat, sholatul isya hiji sholat, sholatul subuh hiji sholat. Kalau dijamakan sholat, maka jamaknya sholawat. Yang 5 waktu itu disebutnya sholawat. Sholat yang 5 waktu, jamaknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wal muradu min sholati syariati. Adapun yang dimaksud dengan sholat syariat, min sholati syariati adalah arkanul jawarihi ad-dhahirati, adalah rukun-rukun gerakan anggota tubuh yang nampak. Jadi yang disebut sholat syariat itu adalah gerakan-gerakan anggota tubuh yang nampak, rukun-rukun. Rukun-rukun, ada al-qiyam, berdiri, itu rukun. Arkanul jawari itu rukun yang nampak, itu sholat syariat. Berdiri, ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, berdiri lagi. Itu termasuk yang disebut dengan sholat syariat. Jadi sholat syariat itu nampak pada arkanul jawari, rukun-rukun anggota tubuh ad-dhahirati yang nampak. Dengan apa? Biharakatil jismaniyah, dengan berubah-rubahnya anggota tubuh, dengan bergeraknya anggota tubuh, minal qiyami, dari berdiri, setelah berdiri, wal qiraati, kemudian membaca Fatihah, war ruku'i, kemudian ruku, wasujudi, kemudian sujud, wal qu'udi, kemudian duduk, wasauti, mendengarkan bacaan, wal alfadi, dan mengucapkan, melafalkan bacaan. Bacaan Fatihahnya didengarkan, wa ayyasma'a kalamaha, mendengarkan bacaannya Fatihah. Itu adalah arkanul jawari. Arkanul jawari adalah as-sholatu syariat, sholat syariat. Jadi sholat syariat itu sholat yang nampak, yang terdiri dari gerakan dan ucapan, yang perubahan itu dari mulai berdiri ke ruku, ke sujud, ke ruku lagi, ke berdiri lagi, sampai dengan tahiyat. Itu adalah arkanul jawari. Seluruhan yang nampak tadi, dari ngangkat tangan, membaca, kemudian ruku, sujud, yang terlihat fisiknya itu disebut dengan sholatus syariat. Wa walida jamaah bil jam'i, yakni qala Allah Ta'ala hafidu ala sholawati. Hal ini, sholat dohiroh, sholat syariat, dapat dipahami melalui firman Allah, hafidu ala sholawati, jagalah ala sholawati. Nah, dari kalimat jamak tadi, yang 5 waktu tadi, itu adalah bentuk menunjukkan pada sholat yang 5 waktu, sholat yang disebut dengan sholat syariat. Ada waktunya, asar waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya. Itu yang disebut dengan sholat dohiroh atau sholat syariat. Yang kedua, wa amma sholatu thariqah fahiya sholatul qalbi. Yang kedua adalah sholat thariqah, disebutnya atau juga disebut dengan fahiya sholatul qalbi. Sholat thariqah itu disebutnya dengan sholatul qalbi, sholat hati. Wa hiya mu'abbadatun, dan sholat ini
salat qalbi ini muabbadatun selama-lamanya. Tidak ada waktunya, tidak terbatas waktunya, tidak terbatas gerakannya, tetapi ini gerakannya gerakan kolbu. Jadi Sholat wusta itu adalah sholatul qalbi wahya muabbadatun. Hal ini sholat selamanya itu faqad ulimat bihadihil ayat was sholatil wusta, dapat diketahui dengan kalimat was sholatil wusta, dan sholat yang pertengahan. Jadi tadi sholat anggota badan mulai Allahu Akbar, sujud, ruku, i'tidal, terus dugikeun ka salam, terlihat nampak gerakannya, terdengar bacaannya, terdengar ucapannya, itu mah sholatnya sholat syariat, sholat dohiroh, sholat yang nampak, yang hanya baru pada dimensi syariatnya saja, Islamnya saja. Nah maka yang kedua ada yang disebut dengan sholatul wusta, wahya sholatul qalbi, wahya sholatun muabbadatun, sholat anu salilalilana. Jadi sholat wusta itu sholat al-muabbadah. Diketahui dari ayat was sholatil wusta. Wal muradu minas sholatil wusta, yang dimaksud dengan sholatil wusta, sholatul qalbi disebut dengan adalah sholatul qalbi. Sholat wusta teh disebut dengan sholatul qalbi, sholatnya hati. Sholatnya hati. Kenapa demikian? Li'annal qalba khuliqa fi wastil jasadi, sebab kolbu itu diciptakan di dalam pertengahan fisik manusia. Kolbu teh di dia pertengahan. Bainal yamin wasimal, antara kanan wasimal dan kiri, wa bainal ulwi wasufla, antara atas dan bawah, wa bainas sa'ada wasyaqawah, dan antara bahagia antara bahagia dan celaka. Jadi sholat wusta itu adalah sholatul qalbi. Kenapa disebut dengan sholatul qalbi? Sabab hati itu diciptakan di tengah-tengah jasad. Qalbu ada di pertengahan jasad di sini. Bainal yamin wasimal, antara kiri kanan. Bainal ulwi wasufla, antara atas dan bawah. Bainas sa'ada wasyaqawah, antara bahagia dan celaka. Jadi ada pada pertengahan. Fi wastil jasadi, maka yang dimaksud sholatul wusta sholat hati. Sholat hati mah teu aya eureunna, selalu merasa ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Itulah sholatul qalbi, itulah sholat muabbadah. Jadi hati teu pernah eureun, jadi hati teu pernah petot bahwa kolbu kita selalu merasa ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditatap apanya? Kolbunya. Kolbunya bukan hati yang dimensi fisik yang ada di sini, tapi fungsinya. Tidak terlihat fungsinya. Ieu kumaha rasana? Aduh, amis. Ari amis teh kumaha warnana? Teu apal. Ieu kumaha rasana? Pangset. Pangset teh kumaha rasana? Kumaha warnana? Teu apal. Angin ngahiliwir, aya angin aya. Kumaha rasana? Jika kumaha warnana tidak tahu. Itu bodas anginna tuh bodas, eta mah aya awanan bodas mah. Itu koneng, eta mah jeung bukurna. Misalnya anginna. Nah itu tidak terlihat. Maka dengan demikian sholatul qalbi mah sholat muabbadah, manteng na hate, inget na hate, bersambung na hate kolbu dengan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya.
sadar diri keur salat, sadar diri keur ngaji, sadar diri yen urang teh ciptaan Allah, sadar diri yen urang teh diciptakeun ku Allah, sadar diri eta hak teh sadar, eta teh salatul muabbadah, salatul qalbi. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahya lillah, segala rupa untuk Allah teh lain keur salat hungkul ucapanana, keur dagang dagangna untuk Allah, dagangna teu nipu. Keur jadi petani patin diajar tanina keur karena Allah maka tanina jujur. Jadi pagawe pagawena oge jujur sebab dia merasa Allah ada, Allah memperhatikan. Itu teh sholatul qalbi dan itu mahal. Sebab bersambungnya selalu dengan Allah itu banyak. Idza dakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kapan syukurnya kita? Ketika kita ingat Allah maka disebut orang bersyukur. Tetapi ketika kita melupakan Allah maka kita disebut kufur. Sedikit bedanya. Ingat Allah, oh ya Allah ya, ini teh perintah Allah. Syukur. Wah, baiklah saeutik mah nyolong mah korupsi mah pira cuman 300 triliun misalnya. Itu geus melupakan Allah. Naudzubillah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sholatul qalbi adalah sholat pertengahan. Sholatul qalbi adalah sholat mu'abbadah, sholat hati selama-lamanya. Mu'abbadah tidak terbatas dengan waktu, rek iraha bae oge qalbu mah tong leupas ti Allah Subhanahu wa taala. Qalbu mah tong eureun bersambung bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbu mah tong eureun memiliki kesadaran tinggi dalam kondisi apapun. Itu qalbu, maka itu yang disebut dengan sholatul wusta, sholat mu'abbadah, sholatul qalbi. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, zahirnya, fisiknya, niat berdiri, ruku, sujud, itu mah disebut dengan sholat syariat. Sholat dhahirat yang mengatur tentang anggota jawari, dan tidak sedikit orang yang pada aspek syariat ini berbenturan, ilmu iya diadu saling menyalahkan. Tapi kalau sudah masuk pada dimensi sholatul qalbi, sholat mu'abbadah, maka hatinya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul bukan pertengkaran, yang muncul hilim, yang muncul arif, yang muncul bijak, yang muncul khauf, yang muncul syukur, yang muncul takdim, yang muncul rasa haya, rasa malu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan sholatul wusta. Sholatul qalbi yang tidak terbatas waktunya, itu disebut dengan sholatun mu'abbadatun. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang simpulkeun dina pangajian anu ayeuna. Satu, bahwa kedudukan sholat itu adalah wajib. Wajib itu dalam usul fikih ma'iktadahu bihi asyari hatman waluzuman walaziman. Adalah segala sesuatu yang dituntut oleh pembuat syari untuk dan mesti dilakukan. Itu yang wajib. Konsekuensinya dalam ilmu fikih yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tidak semata-mata Allah memerintah dan mewajibkan itu, kecuali bagi pelakunya oleh Allah akan diberikan pahala, bagi yang meninggalkannya oleh Allah akan diadab. Yang kedua, kepada siapa khitabus syar'i itu datangnya adalah khitabus syar'i, tuntutan Allah melaksanakan kewajiban itu kepada orang-orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah akil baligh. Maka kalau sudah akil baligh masih tidak mau melaksanakan sholat, berarti belum terinternalisasi di dalam dirinya, belum ada tanggung jawab di dalam dirinya terhadap perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat.
orang memual sholat jang naon sholat misalnya eta teh tugas hirup untung diberi hirup oge. Nah itu tugas dan kedudukannya kepada siapa kewajiban itu datangnya sholat itu. Yang ketiga, berkaitan dengan kewajiban ini maka mengandung konsekuensi terhadap ilmu-ilmu yang mampu menghantarkan dan menyempurnakan ibadah sholat yang 5 waktu. Hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Apal bacaan sholat, apal mana rukun fi'li, apal mana rukun qauli, maka ini menjadi fardu ain karena itu kewajiban setiap individu. Semuanya wajib belajar mengkaji itu. Tidak terlepas dengan kedudukannya apapun. Tetapi kewajiban mencari ilmu. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak lahir sampai nanti wafat. Ketika dimakamkan. Tidak ada pernah berhentinya. Kayak seleng ya tidak ada hentinya. Kan begitu. Jadi sholat itu tidak ada pernah berhentinya. Kewajiban itu. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, tadi kedudukannya sudah, kemudian kepada siapa diwajibkannya sudah, kemudian ilmu-ilmu yang pendukung terhadap kesempurnaan yang wajib itu juga sudah. Maka pada dimensi ini terkait dengan sholat itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan sholat syariat yang dimulai dari gerakan takbiratul ihram sampai dengan salam yang nampak, yang lahir, yang terlihat. Ada juga yang disebut dengan sholatul qalbi atau sholat thariqah. Sholatul qalbi mu'abadatun, selama-lamanya melaksanakan sholat. Maksud selama-lamanya melaksanakan sholat, di dalam kolbu menyadari bahwa kita dilihat, ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti. Maka dengan demikian, orang yang ibadah salat syariatnya udah bagus, kolbunya sudah selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam ibadahnya muncul khauf, rasa takut dengan Allah, muncul rasa roja, muncul rasa ta'dim, muncul rasa malu, muncul rasa syukur di dalam dirinya, menjalani kehidupannya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada sholat dengan sholat yang sebenar-benarnya menjadi lebih baik pada tahun 2025 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kumar kita